Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya itu sendiri yaitu pola interaksi antara obat dan reseptornya dapat dalam bentuk interaksi ion dipol atau dipol-dipol. Jadi, jelaskan bagaimana interaksi tersebut menimbulkan efek terapeutik dan juga berikan contohnya. Baiklah, jawaban dari saya yaitu pada interaksi ion dipol atau interaksi dipol-dipol itu yaitu sifat elektronegativitas dari atom-atom seperti atom oksigen, atom nitrogen, dan atom-atom lainnya itu akan lebih besar dibandingkan elektronegativitas dari atom karbon. Dengan perbedaan ini akan berpengaruh terhadap ikatan obat dengan reseptornya, dan hal ini akan menghasilkan suatu dipol elektronik atau suatu dipol yang terbentuk di dalam molekul obat yang dapat berinteraksi dengan ion dipol atau dengan dipol-dipol yang bermuatan berlawanan yang terdapat pada reseptor muatan pada suatu dipol. Itu biasanya akan lebih lemah dibandingkan dengan muatan pada suatu ion dipol. Oleh karena itu, interaksi dipol-dipol itu lebih lemah daripada interaksi ion dipol. Contohnya dari interaksi ini yaitu asetilkolin yang mempunyai harga minus 1 sampai 7 kcal per mol, dan ini adalah gambaran interaksi dipol-dipol dan ion dipol antara asetilkolin dengan reseptor. Jadi, enzim atau protein membran ini memegang peranan penting dalam mengatur pengangkutan ion substrat seperti asetilkolin ini akan mengikat reseptor atau protein membran dan mengubah kekuatan yang normal dan juga menstabilkan struktur protein sehingga terjadi penata ulangan struktur membran, sehingga sifat pengaturan ionnya akan berubah bila perubahan bentuk struktur protein mengarah pada konfigurasi sehingga obat itu tarikannya kurang kuat dan mudah terdisosiasi dan terjadi efek agonis. Bila interaksi obat protein mengakibatkan perubahan struktur protein sehingga obat akan terikat cukup kuat dan terjadi efek antagonis. Pada teori ini intinya adalah bahwa reseptor itu bisa menyesuaikan bentuk obatnya jika sudah berdekatan dengan obat. Sekian, terima kasih.